Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah keberadaan ayah bunda yang selalu di sisi anak-anak ini adalah satu anugerah, karena tidak setiap orang tua punya waktu untuk anak. Tidak semua orang tua mendoakan anak-anaknya. Jadi yang sebagian hari ini, sebagian orang tua sibuknya di kerja, di bisnis, tanpa ada waktu untuk keluarga, begitu ya. Yang sekarang punya waktu untuk keluarga, bersyukurlah ya, bersyukurlah. Mari kita ingatkan kembali bahwa kita ini tidak hanya hidup sekarang, kita harus menyiapkan hidup yang di masa depan. Jadi sekarang ini kita sedang bayangkan ya, sedang membangun satu mega proyek besar yang dibangun. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dan kita mulai ikut gitu. Kita mulai ikut membangun itu, nggak hanya jadi penonton, nggak hanya jadi penikmat. Mungkin nanti yang akan menikmati anak cucu kita nggak apa-apa, tapi kita yang membangun itu harusnya begitu. Dari mana? Dari keluarga kita. Bangunnya dengan di keluarga kita ini ya. Kita punya mimpi besar untuk itu. Saya akan sampaikan satu hadis yang besar. Faqala Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunun nubuwah fikum ma sya'allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha thumma takunu khilafah ala minhaj an-nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takun thumma yarfa'uha idza sya'allah ayyarfa'aha thumma takunu mulkan 'adhan wa yakunu ma sya'allah ayyakun thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha thumma takunu mulkan jabariyah wa takunu ma sya'allah an takun thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Hudzaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan mengalami masa kenabian sampai Allah menghendaki, kemudian Allah angkat masa kenabian tersebut, dan sekarang sudah hilang masa Nabi, masa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah menghendaki ya, seterusnya masa khilafah ala minhaj kenabian, ala manhaj kenabian sampai Allah menghendaki. Khilafah ini juga sudah diangkat, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Jadi hadis ini disampaikan sebelum ada khilafah, masih ada Nabi. Seterusnya masa raja yang menggigit sampai Allah menghendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Seterusnya masa raja diktator sampai Allah menghendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Seterusnya masa khilafah dengan manhaj kenabian, kemudian diam.
Berkata Habib, pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan Yazid bin An-Nu'man bin Bashir adalah teman Umar bin Abdul Aziz, maka saya tulis kepada hadis ini mengingatkannya, dan aku berkata kepadanya, saya berharap Amirul Mukminin yakni Umar setelah sebelumnya dikuasai raja yang menggigit dan raja yang diktator, saya masukkan surat ini kepadanya dan ia senang dan merasa kagum. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya ada lima fase ya, zaman yang disebut oleh Nabi SAW yang akan dilalui oleh kita semua sampai kiamat nanti. Yang pertama di hadis ini adalah fase nubuwah, fase kenabian. Ini berakhir fase ini ya tahun 11 Hijriah karena Rasulullah SAW wafat. Kemudian ada fase khilafah ala minhaj an-nubuwah, fase kekhilafahan berdasarkan sistem kenabian. Kekhilafahan satu kekuasaan muslim di seluruh dunia, satu pemimpin tertinggi, nggak masing-masing ya, satu ibu kota, satu aturan. Kekhilafahan nubuwah itu 30 tahun ya, kemudian Allah memberikan kerajaan kepada yang dikehendaki. Hadis riwayat Abu Daud. 30 tahun bagaimana? 2 tahun sekitar Abu Bakar ya, 10 ya. Ya ada Umar, ada Utsman, ada Ali ya, terus itu sekitar 30 tahun kalau dihitung-hitung ya. Selepas Ali bin Abi Thalib meninggal, dunia Islam sepakat kepemimpinan dipegang oleh Hasan bin Ali, kemudian mengundurkan diri saat 6 bulan saja ya. Ini untuk satu kemaslahatan ya, satu kemaslahatan supaya bersatu yang tadinya sempat ada perpecahan ya. Ini tindakan yang tidak egois ya, untuk kemaslahatan umum. Di sini genaplah 30 kalau seperti itu. Kemudian fase kerajaan yang menggigit, fase kerajaan masih raja-raja tapi masih mending ini. Fase yang muncul kerajaan dari berakhirnya masa khilafah ada Bani Umayyah ya, walaupun mungkin kayak masih ada khilafan, tapi ini sudah bentuk kerajaan-kerajaan. Fase ini fase kerajaan di tangan muslimin, masih kerajaan ini masih mending. Berakhir kekuasaannya ketika tahun 1924 Turki dikuasai oleh Mustafa Kamal ya. Nah, walaupun sekarang ini kita masuk sedang di fase keempat. Perpanjangan fase kerajaan ini masih terjadi setelah muslimin kehilangan kekuasaan di muka bumi, sudah nggak ada sentral pusatnya ya saat itu. Ini sudah lebih buruk lagi. Ini fase keterpurukan muslimin di bumi, dikendalikan oleh kesemena-mena, kedzaliman ya. Jadi kita sekarang seperti ini. Nah kita sekarang ini bagaimana berupaya untuk melahirkan fase kelima. Pengukir peradaban itu melahirkan fase kelima. Apa itu? Khilafah ala minhaj an-nubuwah lagi. Karena kita masih keempat, artinya fase kelima itu belum datang. Anak keturunan kita ini, tapi kita yang bangun, mengawali, mondasiin. Tapi ini pasti datang, karena itu hadis pasti mengalami ini. Jadi ini merupakan kabar gembira akan datangnya kekuasaan bagi muslimin saat muslimin memakmurkan bumi dengan kemakmuran yang luar biasa, bahwa muslimin mempunyai masa depan yang cerah dari sisi perekonomian, dari sisi pertanian ya, aturan, hukum, semuanya ya. Tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dan mengalirkan sungai-sungai. Ini pertanian juga luar biasa kemakmuran ini.
Dan ini belum terjadi, tapi sudah tergambar. Dan ini kita punya tugas, bunda ya, dari rahim bunda dididik anak-anak yang akan menuju ke sana. Seandainya anaknya belum, cucu dengan mendidik anak, nanti anak mendidik cucu. Kalau misalnya anaknya belum baik-baik saja, shortcut, cucunya dididik dan sebaik-baiknya, didoakan terus. Cucunya belum, cicit, kita nggak ngerti kapan ini ya. Jadi ini menjadi panduan bagi keluarga muslim untuk mengarahkan, untuk sungguh-sungguh ya, agar muncul generasi yang emas, generasi yang hebat ini. Jadi ini kalimat khilafah ala minhaj an-nubuwah, kalimat nubuwah bersumber langsung dari Nabi. Jadi ini fase kedua, jadi fase kenabian, fase kedua khilafah, ketiga, keempat, kelima diulang lagi. Jadi ini tidak ada kebetulan, ini karena dibimbing sama wahyu, dibimbing wahyu ya Allah SWT yang membimbing Nabi untuk mengucapkan ini. Jadi ini untuk menginspirasi keluarga-keluarga kita untuk mewujudkannya ya. Jadi akan hadir kembali fase khilafah di atas manhaj kenabian, manhaj nubuwah. Para pemimpinnya adil, mensejahterakan rakyat, orientasinya mensejahterakan rakyat ya. Rakyatnya juga beriman, bertakwa, senantiasa dalam ketaatan. Jadi yang sekarang ini sering kita panjatkan yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini akan diwujudkan insyaallah. Akan diwujudkannya bagaimana? Karena ya Allah anugerahkanlah kami pasangan kami. Urutannya begitu. Jadi kita mendoakan istri, mendoakan suami, suami mendoakan istri dulu. Kemudian setelah kita jadi orang tua, kita mendoakan anak. Sebelum mendoakan anak, mendoakan pasangan. Kemudian apa tadi? Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin. Pemimpin siapa yang dipimpin? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Keluarga A sampai Z orangnya taat semua, dipilih pemimpinnya Pak B misalnya, Pak B yang bertakwa memimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau sekarang ada orang yang baik misalnya memimpin, tapi yang dipimpin orang-orang yang nggak bertakwa, nggak taat, ini nggak sesuai dengan ayat ini, nggak sesuai dengan doa ini. Jadi kondisinya nanti fase kelima ini, masya Allah akan balik lagi. Kaum muslimin akan punya sistem aturan yang luar biasa. Tapi kita punya PR itu, gitu, nggak nunggu, gitu. Mengerahkan tenaga, pikiran, energi, finansial semua untuk mewujudkan generasi-generasi. Ya kalau direnungkan para ayah bunda dulu zaman saya ini memang kayak buruk ya, tapi juga menuju ke baik loh sebenarnya. Gimana tidak? Saya zaman tahun 91-94, seingat saya teman saya SMA yang pakai jilbab itu 2 orang, satu angkatan kakak kelas, angkatan adik kelas juga saya nggak ingat itu. Hari ini rata-rata pakai jilbab semua, alhamdulillah. Dulu pondok pesantren berapa skor pondok pesantren, wah gitu ya. Sebenarnya walaupun kayaknya dilarang apa dan sebagainya itu terus bergerak menuju sebenarnya. Termasuk bunda hari ini ngaji ya sedang diniatkan untuk mewujudkan generasi pengukir peradaban, karena nanti mendidik keluarga-keluarganya. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kalau dua-duanya ayah bunda ini punya mimpi besar untuk mewujudkan ke sana, alhamdulillah.
seandainya ayahnya belum, bunda ya masih ada kabar gembira, karena kalau bunda yang didik itu masih memungkinkan. Karena ada contoh ya, ada contoh dari ayahnya soleh, ibunya nggak soleh, akhirnya ya seperti anaknya Nabi Nuh, akhirnya nggak ikut soleh. Dari ayahnya nggak soleh masih memungkinkan anaknya soleh. Nabi Ibrahim itu ayahnya nggak soleh, tapi akhirnya menyusul Nabi Ibrahim gitu. Kalau dua-duanya soleh, masya Allah, alhamdulillah. Jadi bunda semangat ya mewujudkan generasi pengukir peradaban, semangat terus melangkah. Kita iuran berapa berapa persen nggak apa-apa gitu ya, kita didik anak-anak kita, didik cucu-cucu kita, didik diri kita ya untuk menuju ke sana ya. Jadi doa itu ada mimpi besarnya ke sana ya, mewujudkan generasi pengukir peradaban, mewujudkan nanti satu fase di mana Islam akan bangkit lagi. Ada Imam Mahdi, ada pasukan Panji Hitam, dan itu mungkin harapannya anak cucu kita ikut. Imam Mahdi kayaknya tak enggak ya. Kalau Imam Mahdi nanti ngaku dari Karangsalam lah, itu nanti malah hoax ya. Karena itu kan tetap keturunan Quraisy dan sebagainya gitu ya. Generasi seperti apa yang diperlukan oleh fase khilafah alamin nubuwah ini? Apakah kita telah memulai menyiapkan keluarga kita untuk fase ini? Ayo siapkan ya, dididik di rumah, dinasihatin, diteladanin ya. Di rumah ada satu sistem ya, biasa sholat malam, biasa ya meningkatkan keimanan, ketakwaan gitu ya, tradisi ilmu, membaca dan sebagainya gitu ya. Kalau harus keluar berarti nanti milihkan sekolah pondok yang manhaj ya, yang manhajnya baik gitu ya. Bagaimana generasi khilafah ini bisa dilahirkan? Apabila keimanan kita tanpa keraguan sedikit pun bahwa sabda Rasulullah itu akan terwujud, maka kita akan action mewujudkan itu juga ya. Karena sejarah mencatat damainya kehidupan di era kekhalifahan di atas manhaj kenabian. Para pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Ali, Hasan radhiyallahu anhum, ini masyarakat seperti para sahabat, para tabi'in, masya Allah, masyarakat yang itu kehidupannya bukan berarti tidak ada ujian, tapi secara umum makmurnya luar biasa, keindahan yang luar biasa ya. Generasi yang harus dihadirkan untuk fase kelima adalah generasi kualitas para sahabat, generasi kualitas para tabi'in, kualitas masyarakat dan pemimpinnya. Dulu dakwah seperti kita begini itu sangat sedikit, sekarang masya Allah gitu ya. Saya awal-awal kesini tahun 2007, Ustadz Abdul Husain belum pulang, Ustadz Zakaria belum hadir, kajiannya itu dulu Ustadz Abu Isa dari Tasikmalaya. Akhirnya saya kadang diminta ngisi di Unsur, tinggi sami di Masjid PJKA, diminta wah itu dulu. Sekarang tuh masya Allah gitu ya, pondok-pondok bermunculan kayak gitu ya. Dulu belum ada Mutiara Hati, belum masih. Sekarang masya Allah. Kita ketahui bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai sahabat yang terdekat. Dulunya merupakan orang baik, pokoknya lurus, tidak ikut-ikutan.
kejahiliahan dulu, nggak zina, nggak minum khamr dan sebagainya. Tambah mendapatkan pendidikan sentuhan dari Nabi, semakin masya Allah ya. Sementara sahabat Umar bin Khattab dulu pernah di puncak kekafiran ya, sempat mau menyerang Rasulullah, kemudian dapat hidayah, kemudian dapat sentuhan pendidikan Nabi juga, dengan karakter begitunya berubah. Utsman bin Affan dan kelembutan hati juga sebagaimana Umar bin Khattab ya. Ali saat itu masih umur sekitar 10 tahun lah masuk Islam, itu ikut Nabi itu masih 10 tahun gitu, disentuh. Jadi ya, kalau Hasan itu Rasulullah wafat itu Hasan usia 7 tahun, berarti dapat sentuhan Nabi sampai 7 tahun sebenarnya. Artinya kualitas para pemimpin dulu itu ya berbeda generasi ya, karena Abu Bakar itu selisih 3 tahun dengan Rasulullah gitu ya. Umar selisih berapa, itu seusia lah Abu Bakar Umar ya. Ali agak kecil, Hasan cucu begitu ya, tapi mendapat pendidikan yang luar biasa. Abu Bakar menjalankan pemerintahan 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Saat itu setelah Rasulullah wafat, ada murtad besar-besaran dan dikembalikan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebuah karya besar, pengukir peradaban, mengembalikan pemurtadan, membuka jalan untuk program satu negara bagi pemimpin berikutnya yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat ini akidahnya sudah mulai stabil nih, sudah pada nggak murtad. Umar dikenal sebagai seorang mujtahid yang mumpuni, kebijakan-kebijakan manajemennya dalam pemerintahnya sangat luar biasa. Terobosan-terobosan yang dibuat di dalam kebijakan politik luar biasa. Ada sensus, ada mulai penggajian, ya tunjangan, ya dan sebagainya, sudah mulai ada sistem pemerintahan seperti itu. Masuk ada tunjangan siapa yang masuk Islam dulu dan sebagainya. Sekarang kalau ada tunjangan ya yang masuk kerja dulu ya berbeda, mungkin ada tunjangan kinerja dan sebagainya. Itu kalau mau jujur yang ngikutin Umar bin Khattab ya. Utsman melanjutkan sistem brilian pemerintahan Umar. Masyarakat sangat menikmati kepemimpinan Utsman 6 tahun pertama. Ali bin Abi Thalib mencoba mengembalikan dunia Islam kepada kestabilan semula, dan ini merupakan modal bagi berikutnya, pemimpin berikutnya. Jadi pendidikan Nabi itu menyentuh lintas ya, lintas generasi, lintas usia. Sekali lagi, Abu Bakar, Umar seusia, Ali usia yang pemuda, Hasan masih balita, tapi akhirnya jadi pemimpin-pemimpin besar. Bisa itu. Maka ini harus direnungi, dilakukan secara bersama-sama hari ini, melahirkan generasi para sahabat, melahirkan generasi yang luar biasa. Dan untuk melahirkan seperti itu, sumber belajarnya harus menggali sirah Nabi dan sebagainya. Walaupun kita mungkin baru hijrah, sebagaimana Umar juga. Kalau Utsman kan, kalau Umar bin Khattab kan langsung, kalau Abu Bakar kan langsung begitu ya, baik gitu, langsung sejak dulu. Kalau Abu Bakar bahasanya, Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu itu hijrah bahasanya. Tapi kemudian juga percepatan hijrahnya, masya Allah. Akhirnya malah bisa menjadi menggantikan gitu ya, menggantikan Abu Bakar gitu. Ya, jadi bagaimana kita harus mempelajari
bagaimana cara Rasul tersenyum, bagaimana Rasul menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat, bagaimana Rasul memberikan penghargaan, mengapresiasi prestasi anak-anak gitu ya. Rasulullah mengapresiasi prestasi sahabat, bagaimana kita juga harus mengapresiasi prestasi anak-anak kita dan sebagainya, memberikan keteladanan dan sebagainya, memunculkan karakter kokoh. Terus bagaimana kita menggali cara Rasul mendidik. Maka dakwah kami melalui kajian rumah tangga ataupun di dunia pendidikan, ikhtiar untuk mengembalikan itu. Jadi hadis tentang hadirnya kekhilafan di atas manhaj nubuwah ini adalah sebuah sabda Rasulullah SAW yang pasti terjadi. Kita berharap semoga dapat merasakan ketika masa itu hadir. Kita berharap. Kalau nggak hadir ya nggak apa-apa. Berarti untuk anak-anak kita ya, semoga menjadi bagian dari, kalau kita nggak bisa merasakan, kita punya sumbangsih. Kita punya sumbangsih mewujudkan itu. Sekali lagi dari mana? Seperti ini, ngaji hari ini seperti ini. Seperti apalagi kajian-kajian di tempat lain yang mendukung supaya anak keluarga kita generasi yang soleh solehah. Ini ya, yang harus diperjuangkan. Maka kita apa namanya ya, nambah silakan para bunda, nambah membaca sejarah kebesaran Islam di masa Khulafatur Rasyidin. Dulu kami belajar sirah Nabawi, kemudian juga belajar sirah sahabat, belajar sirahnya khalifah ya saat kami di pesantren gitu ya, mempelajari ya, sehingga untuk membuat semangat ke sana gitu. Kemudian kita mulai petakan, kita amati diri kita gitu ya. Kita mau ngambil bidang apa nih? Mau urun di apa? Kalau misalnya bangun rumah ini, aku tak urun watu nih, aku tak urun semen, aku tak urun pasir bikin pondasinya, aku tak urun kusen, kayunya, apa macam-macam. Nah, masing-masing keluarga ini apa? Monisa ini menggerakkan kajian apa ini? Majelis Taklim Khairun Nisa ini ya terus mana lagi gitu ya. Nah, nanti anak-anak kita ngambil peran apa lagi begitu ya. Jadi begitu, bidang-bidang apa sih yang digeluti oleh orang-orang yang berkhidmah untuk kaum muslimin itu. Nah, coba saya menyempitkan karena kemampuan saya sangat terbatas, maka saya dakwah di seputar rumah tangga, seputar parenting, di dunia pendidikan. Hanya ketika ada yang minta Ustaz ngisi fikih muamalah ya, itu saya tidak bisa gitu ya. Penguasaannya dulu belajar di pesantren, tapi secara kontemporer ini saya kurang begitu ya. Jadi nanti diarahkan untuk ustadz yang lain dan sebagainya gitu. Mau ngambil bidang apa? Nanti anak-anak kita diarahkan mau ngambil bidang apa? Diamati kesukaannya, hobinya gitu ya. Potensinya diamati, diarahkan ke pondok pesantren yang misalnya kalau sekolah yang sesuai dengan potensi anak. Kemudian untuk mengawali itu semua ini saya ingatkan untuk para ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Kalau ayat menyampaikan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi dimulailah di rumah-rumah itu memang menghidupkan Al-Qur'an, membekali mereka dengan Al-Qur'an, mau tilawahnya, hafalannya. Ya. Jadi yatlu alaikum ayatina, dibacakan. Ini permulaannya itu dibacakan ya. Jadi ini yang ada di sekolah akil balik itu pelajaran untuk MPLS ini apa?
Quran pelajarannya. Pagi ada Quran misalnya gitu ya. Ini kalau pulang masih jam setengah 12, sorenya belum. Quran baru pagi. Nanti apa? Wa yuzakikum. Ada tazkiyatun nafas. Ada adab sebelum ilmu. Bagaimana adab? Ya, karena saya langsung sekarang ini agak turun tangan langsung ya. Di beberapa sekolah saya konsultan aja gitu. Tapi untuk sekolah Bali ini saya turun tangan. Saya yang mengajar tazkiyatun nafas, adab. Bahkan tadi juga hafal Quran itu saya langsung turun tangan. Saya lihat padahal basicnya dari sekolah-sekolah Islam gitu ya, tapi ada semangat-semangat yang belum begitu semangat mencari ilmu. Jadi kita mulai dari keutamaan mencari ilmu gitu ya, disampaikan yang luar biasa sehingga untuk membuat semangat. Adab dengan diri sendiri bagaimana, adab dengan gurunya bagaimana gitu ya. Ini saya membayangkan jika itu tidak dimulai seperti itu, apakah siswa santri ini akan bisa pemanasan ya? Kan itu enggak pemanasan, langsung diisi pelajaran yang begitu banyak misalnya gitu ya. Saya nggak bisa bayangin itu kadang-kadang dari sisi-sisi itu. Ini tak awali begini nih gitu ya. Tak simulasikan, tak demonstrasikan ada semacam apa sih? Peragaan gitu ya. Ada peragaan kemarin saya buat peragaan yang membuat mudah-mudahan anak-anak menjadi paham harus semangat mencari ilmunya dan sebagainya gitu ya, pakai alat peraga dan sebagainya begitu. Ini dimulai di rumah-rumah pun demikian ya. Jadi mereka ada rumah-rumah kita itu baca Quran gitu. Dimulai itu harus dijadwal, dirutinkan. Bukan hanya waktu sisa kalau sempat gitu, tapi memang jam segini harus baca Quran gitu istilahnya. Itu memang yajlu ayatina dibacakan ya, dibacakan. Terus tazkiyatun nufus ya, dinasihatin untuk istighfar. Minta ampun pada Allah SWT atas segala dosa-dosanya gitu kan. Saya sempat nanya gitu, yang alim sudah balik gitu, rata-rata sudah, tapi ada yang satu yang mengaku belum mimpi basah begitu. Yang setelah balik melakukan dosa apa gitu, dosanya cukup gede itu. Apa? Membohongi orang tua, itu besar ini dosanya. Membohonginya apalagi, membohonginya besar lagi apa? Bilangnya sholat tapi sebenarnya enggak sholat. Wah, ini ternyata harus tak gali begitu gitu ya. Sehingga kalau ini dikasih pelajaran yang lain lah, ini nanti nutup itu karena masih begitu gitu ya. Jadi harus ayo sekarang istighfar, minta ampun sama Allah gitu ya, maaf sama orang tua gitu ya. Ini saya mulai begitu. Nah, di rumah pun begitu ya, belajar sejarah bisa boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah ada aktivitas apa namanya itu membaca Quran gitu ya. Anak-anak kita dari kita cucu-cucu kita dari kita dulu memulai baca Quran begitu ya. Kemudian ada tazkiyatun nufus, baru belajar lagi. Nah, kalau anak-anak sudah ada begitu, kemudian kita mulai pikirkan mengarahkan anak-anak menuju keahlian tertentu yang sudah kita amati. Ini menguasai apa. Silakan, bisa jadi pengukir peradaban ini tidak harus jadi ustadz. Ada yang ahli di bidang bisnis, tapi punya bekal tetap agama. Jadi saya pas kuliah itu dapat pelajaran satu itu dari Dr. Muin ya. Itu fardu kifayah itu artinya fardu ain, itu saya agak sempat baru dapat juga. Contoh fardu kifayah itu apa? Dakwah itu fardu kifayah. Tapi itu fardu ain bagi siapa? Fardu ain bagi ustadz yang punya ilmu agama dengan ilmunya. Fardu ain bagi siapa?
fardu ain bagi aghnia dengan hartanya, sehingga salah satunya adalah muncul sekolah akil balik ya. Jadi kita mulai menggaji kepala sekolah, menggaji guru diniyahnya, menggaji office boy-nya dan sebagainya. Dari mana awal-awal? Kalau ini gaji satu ustadz aja bisa jadi SPP nggak nyukup gitu istilahnya gitu kan istilahnya. Maka ada aghnia yang ngasih awal nih 50 juta untuk mengawali bikin yayasan gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Jadi fardu ain bagi aghnia. Maka ini juga jalan pengukir peradaban, jalan masuk surga, jalan untuk Islam berkembang maju dengan jadi aghnia, jadi ahli ekonomi, ahli bisnis. Ada yang jadi ustadznya, ada yang lewat pertaniannya, ada lewat peternakannya. Dan kalau ini nanti jadi kayak kampung harmoni, ada yang di tenaga kesehatannya, ada yang di pendidikannya. Masing-masing punya peran, tidak hanya ngikut jadi rakyat bahasanya. Nah, kami mendambakan itu ya. Kami mendambakan itu bikin satu kampung namanya Kampung Harmoni. Ya, ada yang ustadznya, ada yang ahli pertaniannya, ada yang ahli listriknya, surya panel gitu ya. Jadi semua akhirnya kalau makan ya dari pertanian organik, kalau makan protein juga ada peternakan yang organik gitu ya. Itu ngambil berperan di peradaban masing-masing. Sekali lagi jangan bayangkan kudu jadi ustadz gitu, enggak. Tapi tetap bekal ini pondasinya harus semuanya. Orang pertanian juga masya Allah pahalanya besar, ketahanan pangan, setiap kali menanam pohon sedekah oksigen. Yang peternakan juga jadinya mungkin makanannya yang bagus sehingga halalan thayyiban. Yang tentang listrik pakai kalian surya panel macam-macam apa ya, sehingga tidak harus waduh naik listriknya gitu. Kita cari yang punya ada tanah yang ada mata airnya gitu. Nah, kita bayangkan itu di antara para bunda ini nyampaikan ke suami-suami, ayo bareng-bareng menuju ke sana ya. Nanti kita bikin satu kampung gitu. Bikin satu kampung gitu. Makanya saya ada kajian family harmoni itu terus saya membangun komunitas, ayo mau nggak nanti bareng-bareng gitu. Walaupun ya kadang protol begitu ya, kemarin itu yang protol berapa gitu. Ini angkatan ke-8 mudah-mudahan masih istiqomah gitu, tapi angkatan ke-7 kemarin juga ada yang protol 1 gitu ya, enggak istiqomah ikut semuanya begitu ya. Jadi ini disonding ke suami gitu, disonding, diobrolin gitu ya, mau kemana rumah tangga kita ini, terus menyiapkan anak-anak, menyiapkan diri, menyiapkan anak-anak, cucu-cucu itu untuk peradaban seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya ya, itu di zaman kegelapan seperti itu kita menuju ke sana ya. Ada, saya mau menyampaikan nama-nama yang mungkin pernah familiar. Ada Napoleon Bonaparte, ada Abraham Lincoln, ada Mahatma Gandhi, ada Muhammad Al-Fatih. Nama-nama tersebut mungkin sebagian besar tentu familiar di telinga kita, nama-nama tokoh dunia yang dikenal. Tapi mungkin di antara kita kaum muslimin merasa asing dengan nama terakhir yang disanding sejajar dengan nama-nama tokoh besar itu, yaitu Muhammad Al-Fatih. Anak saya yang laki-laki yang sekarang ikut ini saya beri nama Muhammad Al-Fatih ya, karya besar yang telah mengangkatnya sedemikian rupa sehingga layak disandingkan sejajar, bahkan lebih tinggi dibandingkan nama-nama tokoh lainnya. Muhammad Al-Fatih ini adalah nama yang seharusnya menjadi inspirasi besar bagi kaum muslimin hari ini. Betapa tidak nama ini melekat kuat pada sebuah sejarah besar peradaban Islam yang jauh-jauh hari
telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tadi masa-masa seperti itu dikabarkan, munculnya Muhammad Al-Fatih juga sudah dikabarkan. Masya Allah. Abu Kubail berkata, ketika kami bersama Abdullah bin Amr bin As, dia ditanya, dua kota ini mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Abdullah bin Amr bin As meminta kotak miliknya, dia mengeluarkan dari dalamnya sebuah buku. Kemudian Abdullah berkata, ketika kami sedang ada di sekeliling Rasulullah SAW, kami menulis. Rasulullah ditanya, dua kota ini mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah bersabda, kota Heraklius yang akan ditaklukkan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Dzahabi dan Syekh Albani. Ini hadis ini sebelum munculnya Muhammad Al-Fatih, tapi sudah ada kabar gembira nanti kota besar ini ditawan sama kaum muslimin. Kalau mendengar itu kan, ini anakku nih yang akan menaklukkan Konstantinopel, begitu tuh harapannya gitu. Harusnya begitu tuh ya. Kalau ada hadis begini itu harusnya semangat ke sana. Ya. Pernyataan Rasulullah SAW ini disampaikan pada saat peristiwa perang Khandaq sekitar 5 tahun Hijriah, dan kalimat ini menjadi kenyataan. Ya, jadi tahun 5 Hijriah itu sekitar 627 Masehi, menjadi kenyataan sekitar 857, sekitar 8 abad 200-an. Kerja beratus-ratus tahun ya, beratus-ratus tahun gitu ya. 887 Hijriah, 857 Hijriah, tadi 5 Hijriah, 800 tahunan. Terus dari 627 Masehi 1453 Masehi. Ini 800 tahun mewujudkan itu. 800 tahun, karena satu generasi 100 tahun berarti 8 generasi. 8 generasi. Inilah kerja, namanya kerja mega proyek. Sungguh sebuah keberkahan, kebenaran perkataan Rasulullah SAW. Inilah lisan yang terjaga, lisan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyebutkan dua kota yang akan ditaklukkan kaum muslimin, Konstantinopel dan Roma. Romawi dulu terbagi menjadi dua wilayah besar, Romawi Barat, Romawi Timur. Konstantinopel adalah benteng perkasa yang merupakan lambang kebanggaan Kristen Ortodok. Kokohnya benteng itu akhirnya runtuh, kekuatannya telah takluk oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang anak muda berusia 24 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Itu pembuka ya. Jika amanah membuka Konstantinopel telah dilaksanakan dengan baik oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, maka ada amanah kota kedua yang hari ini belum kunjung mendapatkan hidayah Islam, yaitu Roma. Inilah tugas besar keluarga muslim hari ini, Bunda. Ini ada kabar gembira, Konstantinopel ditaklukkan, Roma juga akan ditaklukkan. Ada kabar gembira, tapi ini jadi penyemangat ini. Kita melahirkan generasi-generasi pengukir peradabannya seperti itu. Syekh Albani menyampaikan penjelasan menarik. Penaklukan pertama telah terbukti di tangan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani. Sebagaimana diketahui, hal ini terjadi setelah lebih dari 800 tahun sabda Nabi tentang penaklukan itu, dan akan terbukti penaklukan yang kedua dengan izin Allah, dan itu pasti kita akan mendengarkan beritanya suatu saat, dan kita tidak ragu lagi bahwa penaklukan kedua ini mewajibkan kembalinya khilafah Rasyidah bagi umat Islam. As-Silsilah As-Shahihah nomor 4 ini Syekh Albani menyampaikan begitu.
Ini ada kerja keras lagi Bunda, semangat mencari ilmu, semangat mengamalkan, semangat mengajak orang-orang, semangat besanan, semangat, pokoknya semangat itu ya, untuk melahirkan orang-orang hebat yang akan menaklukkan Roma. Saya akan cerita sedikit tentang Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih, Al-Fatihah, pembuka. Orang-orang barat menyebut dengan sebutan ya sang penakluk ya. Pemuda sederhana bersahaja 22 tahun ketika itu harus menerima tampuk kepemimpinan tertinggi kekhilafahan Turki dari ayahnya Sultan Murad II. Ialah seorang anak muda yang cukup cerdas, hafal Quran sejak usia anak-anak ya, hafal Quran sejak usia anak-anak. Maka ini program awal itu anak-anak dekat dengan Quran. Program awal keluarga kita dekat dengan Quran, menguasai 6 bahasa di luar bahasa ibunya. Sebenarnya anak saya yang kedua ini yang sebelah agak goyang, pengen keluar dari pondok, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin sebenarnya, tambah belajar bahasa Indonesia 4, bahasa Jawa, bahasa tubuh 6 juga nanti ya. Pakar ini Muhammad Al-Fatih itu pakar bidang militer, sains, matematika, sejarah. Jadi ini lahir dari orang-orang tua hebat tentunya, yang punya misi. Gurunya mengatakan kamu nanti akan menaklukkan itu ya, kamu itu terus dipacu begitu ya. Dan saya sekarang bersama teman-teman bangun sekolah akil balik itu untuk salah satunya menuju ke sana gitu kan. Walaupun ini kami kemarin ya mencoba, anak-anak masih harus didorong ya untuk menyadari itu gitu ya. Ya. Jadi mengulas kembali sabda Rasulullah SAW tentang kebangkitan kaum muslimin, sebagaimana dikabarkan bahwa kelak akan kembali 2 kota besar kepangkuan umat Islam, Konstantinopel dan Roma. Konstantinopel dilakukan 800 sebelum kelahiran Muhammad Al-Fatih, maka penaklukan kota Roma berikutnya menjadi rahasia Allah untuk menguji keimanan, menguji ketakwaan hamba-hambanya. Kapan waktunya tidak ada yang tahu pasti. Namun sebagai kaum muslimin yang senantiasa merajut ketakwaannya kepada Allah, tentu harus meyakini dalam doa dan ikhtiar yang nyata. Kembali lagi, kita ikhtiarnya rukun sama pasangan, ikhtiarnya budaya Quran di rumah, ikhtiarnya budaya mencari ilmu di rumah, ikhtiarnya sholat 40 rakaat tiap hari diupayakan, ikhtiarnya begitu ya. Ini sebuah piala ya, laksana sebuah piala, bahwa suatu saat akan ada masanya ya. 2 trofi ini tadi sudah, trofi pertama sudah masuk ke kita, dimenangkan kita, jatuh ke tangan kaum muslimin. 1 trofi yang bernama Konstantinopel telah diraih oleh Muhammad Al-Fatih dan masyarakatnya, sementara 1 trofi lagi menunggu sebuah nama dan masyarakat untuk meraihnya. Mari niatkan, ini adalah anak keturunan kita atau anak-anak yang kita didik. Meski waktunya masih rahasia, tak ada istilah tanpa ikhtiar nyata bagi setiap muslim. Justru seorang muslim yang mengimani Rasulullah SAW, agenda hariannya tak luput dari upaya berlomba dalam menanam kebaikan amal soleh, termasuk di dalamnya melahirkan generasi soleh. Bagaimana melahirkan generasi yang membuka Roma ini nih? Bagaimana melahirkan generasi yang bisa membuka Roma ini? Inilah pertanyaan harusnya. Ini penting ya, penting sekali. Jadi benang merah jawabannya dapat kita rangkai. Tugas besar setiap keluarga muslim adalah melahirkan generasi khilafah di atas manhaj nubuwah,
berdasarkan uraian hadis yang tadi, bahwa misi tugas utama yang diemban oleh sebuah keluarga muslim adalah melahirkan para pembuka Roma hari ini. Sehingga tidak hanya sekedar sementing aku makan, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan. Bukan Bunda, ada kerja keras besar ya untuk bisa seperti itu. Rukun, sabar sama pasangan ya, rukun, harmoni, sakinah, mawaddah warahmah, kerja keras, saling berlomba-lomba dalam kebaikan di keluarga-keluarga. Ini ada kesana. Jadi yang dibicarakan itu akhirnya hal-hal yang membangun kesana. Kalau kita nggak punya mimpi kesana, yang dibicarakan ya listrik naik, belanjaan naik, banyak gitu masalah-masalah yang dibicarakan. Bukan hal-hal yang menuju apa nih yang sumbangsih kita gitu. Bagaimana caranya agar generasi kita adalah generasi yang disebut Nabi sebagai generasi besar peradaban Islam itu, pengukir peradaban. Kalau bukan Muhammad Al-Fatihnya, pengikutnya, prajuritnya. Kalau bukan siapanya nanti yang jadi panglimanya untuk menaklukkan Roma, ya minimal kita pengikut itu. Mari kita cermati bersama kunci penting bagi calon pembawa hidayah ke Roma. Rasulullah SAW menyandingkan antara pembuka Konstantinopel dan pembuka Roma, menyandingkan. Dari sinilah letak gagasan besarnya, bahwa kualitas dan cara melahirkan mereka harus sejajar, hampir sama, disamakan. Sehingga kita harus mengkaji bagaimana Muhammad Al-Fatih dididik. Maka untuk memunculkan generasi yang siapa yang akan menaklukkan Roma, maka calon pemimpin seperti itu berarti caranya seperti mendidik Muhammad Al-Fatih. Dan ketika saya ikut pelajaran sirah, ya, selain Ustadz Budi Asri ada namanya Ustadz Asep Sobari. Sebenarnya bukan Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi tok yang hebat, bukan Muhammad Al-Fatih tok yang hebat, tapi memang dari sananya semuanya itu orang-orang masyarakatnya sudah sama-sama Rabbana hab lana min azwajina itu. Karena ketika siapa yang sholat 5 waktu nggak putus, semua sholat 5 waktu prajuritnya. Imam Al-Fatih paling luar biasa. Siapa yang sholat rawatibnya nggak putus, siapa yang puasa sunan ini, siapa yang sholat malam gitu. Terus itu sampai akhirnya ternyata Muhammad Al-Fatih itu yang istiqomah menjalankan amal-amal itu, akhirnya jadi mimpin sholat berjamaah, sholat Jumat pertama itu. Artinya pasukannya luar biasa, yo, hafal Quran apa dan sebagainya gitu. Karena kita juga beli buku-buku Muhammad Al-Fatih kayak gitu ya. Itu bikin meriamnya itu ritual-ritual agamanya itu bukan sesaji ya, tapi yang puasa lah, yang begini, yang selalu wudu dan sebagainya untuk bikin meriam, sampai meriam dengan izin Allah bisa nembus benteng kokoh yang selama ini sulit ditembus istilahnya, atas pertolongan Allah, karena orang-orangnya menolong agama Allah dengan amalan-amalan soleh itu. Jadi penting membaca sejarah Turki misalnya gitu ya. Jadi dia beli buku-buku begitu untuk dikisahkan ke anak-anak gitu ya. Ternyata sudah ada pertanyaan sedikit ya. Ada 3 pertanyaan ini. Materi masih mungkin dilanjut sedikit apa ini sedikit ya, tinggal sedikit materinya sebenarnya. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang tua sudah mengarahkan anak untuk ke pondok tapi tidak mau juga, sedangkan orang tua juga baru belajar agama. Nggih Bunda, nggih, kalau misalnya kita baru belajar agama karena anak-anak juga baru terbiasa, baru tahu hijrah baru juga ya, sehingga memang belum terbiasa dengan kondisi yang hidup ya, nggak apa-apa Bunda. Pertama doakan dulu. Saya pondok itu setelah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah, dan saya ke Mahat Ali istilahnya gitu. Dari ini nanti kalau misalnya yang kami tanya anak-anak sekolah balik kenapa belum milih mondok, belum siap, nanti SMA nya mondok ya, insya Allah.
Ada yang begitu, sehingga kita membuat solusi yang belum siap pondok, kita buatkan sekolah yang pulang pergi. Seandainya ada SMA yang belum siap, ada Mahat Ali gitu ya, walaupun Imam Syafi'i pengantar bahasa Arab, tapi insya Allah ya, saya dulu juga nyaris nggak tahu bahasa Arab, sementara teman-teman sudah punya basic pesantren, ya bisa gitu ya. Saya belum juz 30 belum hafal, sementara teman-teman sudah masya Allah bacaannya babi buba gitu tuh, saya grogi betul gitu ya. Tapi ternyata yang bisa begitu juga keluar gitu ya. Jadi itu yang ini diupayakan, dibudayakan di rumah hari-hari gitu ya, walaupun sekolah belum di pondok, sekolah bolak-balik, tapi hari-hari di hari-hari istimewa yang dilihat oleh anak-anak, ya kita baca Quran, kita sholat malam. Jadi kita sholat malam, anak-anak kita lihat kita sholat malam, dibangun dan sebagainya gitu ya. Tahu gitu ya, insya Allah nanti lama-lama tertarik, apalagi dengan sikap-sikap ayah bunda yang sangat menarik, sangat lembut dan sebagainya, dia akan indah nih kayak saya masuk pondok gitu ya. Terus kadang ada anak pesantren yang kita kunjungin, gimana di pondok, oh menyenangkan, begini apa dan sebagainya, di sana ya, kesana nggak apa-apa. Kami begitu. Nah setelah mungkin anak itu mau mondoknya setelah SMA nggak apa-apa, atau setelah SMA selesai baru mondok gitu. Ustadz Firanda juga kan di Jamilur Rahman, kemudian ke UIN gitu kan, kuliah gitu ya. Beberapa Ustadz Abdul Tuasikal, Ustadz Abdul Nur Baiz lagi itu juga begitu gitu ya. Jadi banyak kok Ustadz yang awalnya mahasiswa gitu ya, masya Allah gitu, nggak apa-apa. Di hari-hari penuh dengan semangat beragama, jangan terlalu kesemangatan, karena kita pun proses hijrahnya masya Allah kan gitu. Jadi begitu ya. Insya Allah nanti sambil doa, nanti insya Allah anak mau belajar agama lebih setelah terbiasa melihat orang tuanya mengamal amal soleh. Motivasi agar bisa terus istiqomah dalam mendidik membersamai anak yang masih belum sepenuhnya sesuai syariat, yang tentunya kadang sudah bingung harus bagaimana lagi menasihati anak. Kalau dirasa buntu nggih Bunda, sebenarnya ada satu yang tidak ditinggalkan, itu doa. Saya pernah menyampaikan di sini gitu ya. Ada anak yang sholat aja nggak mau, itu kisah nyata, sholat aja nggak mau gitu. Terus saya pernah ceritakan di sini, kemudian ajak dialog sampai ibunya nangis, kamu udah seusia ini nak gitu, kadang kok kamu belum taat, belum pakai jilbab misalnya, apa belum sholat misalnya gitu, apa nggak khawatir masuk neraka gitu ya. Ibu khawatir kalau kita nggak bersama-sama masuk neraka, itu penuh dari hati yang paling dalam. Akhirnya anaknya itu baru melambung kan, kesentuh gitu. Ada juga kisah yang pernah saya sampaikan, itu doa. Jadi ada doalah, aku mendoakan setiap hari, coba doa yang model begini. Jadi anaknya tidur, terus doa di sampingnya, ayahnya yang berdoa, ya Allah dia anakku tapi bukan milikku, dia adalah milikmu ya Allah, engkau akan merubah siapapun yang engkau kehendaki. Saya meridhoi anakku ya Allah, saya memaafkan semua kesalahan anakku pada kami ya Allah, maafkan dia, ridhoi dia ya Allah. Jadikanlah anak saya begini, kodarullah. Itu kisah nyata yang saya dapatkan. Itu anak ini yang tadinya sholat juga sulit, bangun itu malam, mau ngapain nak? Sholat malam akhirnya. Jadi doa terus saja, tetap nasihatin yang baik, yang penuh lemah lembut dan sebagainya gitu ya. Kalau perlu minta maaf karena mungkin kita pernah berbuat yang kurang pas, ya minta maaf terus saja. Sebagaimana Nabi Nuh, tetap ayo nak ikut Abi nak, bahasanya gitu, sampai enggak itu pun sudah selesai tugasnya, terus saja ya, tapi dengan cara pendekatan lembut begitu dan akhlak orang tua yang baik, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Memperbaiki diri, beramal maksimal, apakah juga menjadi kunci dan pengaruh pada suksesnya mendidik anak-anak agar memulai hasil yang sesuai harapan? Insya Allah demikian Bunda. Wasta'inu bis sabri washolah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Memperbaiki diri sisi kesabaran, memperbaiki diri sisi sholat. Yang tadi saya contohkan, coba sholat 40 rakaat dirutinkan selama 40 hari awal untuk menguji istiqomah. Kalau kecuali haid kan 40 rakaat bagaimana? Ya 17 wajib di awal waktu, rawatib nempel sekalian 12, 17 tambah 12 29,
mau diambil sholat malam 8+3 boleh, jadi sudah 40, belum duha itu, belum yang lain-lain misalnya gitu ya. Kalau misalnya mau tambah 2 dan sebagainya, sebenarnya 40 itu masih bisa dilampaui itu untuk bunda-bunda solihah majelis taklim khairun nisa, insya Allah bisa melampaui itu. Dan itu masya Allah pertolongan-pertolongan bunda, beneran hal-hal yang kadang di luar dugaan bagi kami ya. Karena istri saya pun ketika saya sampaikan tentang Maryam yang tinggal di mihrab kemudian ibadah terus ada makanan datang, itu berarti saya memposisikan kayak Maryam aja mas ya, kamu pokoknya tugasnya ya istri saya bangun misalnya, kan duluan istri saya malah jam 2 biasa udah bangun gitu, nanti bangunin saya gitu. Terus diupayakan ya, kita nggak ngerti dari mana ya, kita udah menteladani, kita juga ngobrol sama anak-anak, kita mengarahkan anak mondok dan sebagainya. Walaupun ini juga sedang, karena kemarin bolak-balik sakit itu kayak berat, membayangkan sakitnya itu kayak nggak mau pulang, terus kita dia menangis, kita apresiasi, kita nangisnya kita dengarkan dulu, nggak apa-apa nak, nangis gitu. Beratlah di sana gini gitu. Terus dibilangin sama istri saya yang kedua agak kayak marah begitu, terus dibilangin lagi sampai akhirnya mau berangkat lagi ke pondok misalnya gitu. Kita nggak maksa gitu ya, kita nggak maksa, walaupun kita ini teman-teman sudah pada berangkat, anak saya masih di rumah ya, masih di rumah. Saya sudah pernah nyari sekolah di Purwokerto sebenarnya gitu ya, udah nanya-nanya, tapi kita coba ya ini bukti Abi juga sudah nyari-nyari kok gitu, tapi ditimbang-timbang begini, nah itu kita pelan begitu ya, kita tetap apa sih, memvalidasi perasaan anak. Kamu sedih, kamu merasa berat ya, diakui, dirasakan ya, Abi memahami itu kok. Nanti kita ceritakan penderitaan orang-orang yang mencari ilmu barangkali gitu ya. Jadi betul Ustaz, Bunda, kalau kita memperbaiki diri itu anak-anak melihat. Dan ketika berbuat maksiat begini, ada kisah nyata yang saat itu Bu Eli Risman yang menyampaikan. Jadi anaknya nggak ngerti kalau bapaknya itu selingkuh, tapi akhirnya anaknya itu sulit diatur. Jadi kemaksiatan yang dilakukan di rumah-rumah itu berpengaruh juga dengan kesolehan anak gitu. Jadi kita menjaga diri dengan banyak amal soleh, itu seakan-akan kita itu kalau ruangan malam itu kita nyalain lampunya misalnya ada 5, kita sholat 5 waktu nyala lampu 1, kita rawatib nyala lampu 2, kita sholat malam nyala lampu 3, kita sedekah nyala lampu 4, kita puasa nyala lampu 5, akhirnya padang. Tapi kalau nggak nyala semua akhirnya gelap lah, dosa itu gelap tuh, jadi bikin gelap tuh. Jadi semakin kita banyak melakukan amal-amal soleh, meminimalisasi dosa ya, karena waktu kita habis di sisi amal-amal soleh, minimalisasi dosa. Dan ketika kita tidak berdosa atau minimalisasi dosa, insya Allah anak-anak baik-baik saja, insya Allah begitu. Jadi itu betul-betul caranya seperti itu, cara paling sederhana memperbaiki diri ya. Dan bisa jadi qadarullah memang belum, anak kita belum, tapi mudah-mudahan ya dari cucunya baik, insya Allah begitu ya, begitu Bunda ya. Ini masih ada pertanyaan lagi ya? Ini pertanyaan cuma 3 ini ya. Kayaknya kita cukupkan dulu, walaupun mungkin materi ada sedikit belum selesai, sedikit mungkin kita ulas besok kesempatan berikutnya barangkali gitu, insya Allah ya. Tinggal sedikit sih sebenarnya untuk menguatkan contoh-contoh lebih sebenarnya, tapi kita cukupkan dulu. Mari, ada Bunda punya tanggung jawab ringan, sederhana, namun dahsyat efeknya insya Allah, yaitu memperbaiki diri, melakukan amal-amal soleh yang memungkinkan dikerjakan setelah kita ngaji. Apa itu? Sholat 5 waktunya di awal, sholat rawatibnya dijaga yang 12 rakaat, sholat malamnya dijaga, sholat duhanya. Sholat duha itu sunnahnya tidak setiap hari, sebenarnya sunnahnya ya. Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak setiap hari, tapi aku setiap hari gitu ya, dalam artian begitu ya. Tapi sebenarnya kemarin saya lihat videonya Syekh Fauzan, sebaiknya tidak setiap hari kalau sunnahnya sholat duha begitu. Jadi dipaskannya di mana? Kalau misalnya kok sholat malamnya kelewat ya sholat duhanya
untuk nutup gitu ya. Kalau sholat malam sudah tapi tetap sholat duha juga nggak apa-apa gitu. Artinya memang boleh gitu ya, boleh. Jadi mau dua mau berapa dan sebagainya dijagain, insya Allah banyak pertolongan, karena memang Allah juga menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nanti Allah menolong anak-anak kita, menjagain anak-anak kita, tidak ikut-ikutan terpengaruh teman-teman yang nggak baik, karena ditolong ya kesolehan orang tua. Ini ada materi berikutnya sebenarnya ya, kesolehan orang tua, penjagaan Allah SWT gitu. Mungkin materi berikutnya insya Allah ya agak mendukung materi ini gitu ya, ke sana. Kita akhiri dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.